Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang topik sholawatin anak aja. Di antara sahabat-sahabat yang kepingin anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah, atau bahkan kepingin menjadi ulama, atau kepingin jadi polisi, bahkan kapolres, bahkan mungkin kapolda, bahkan mungkin kapolri ya, atau mungkin jadi pengusaha sedang, pengusaha besar, atau bahkan nanti pengusaha antar negara, atau nanti ingin jadi ilmuwan ya, jadi ilmuwan, bahkan nanti menjadi doktor atau bahkan profesor. Yuk ikuti ya videonya ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua tetap semangat, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kemudahan, kelapangan, rezeki dalam menjalani kehidupan, dan mudah-mudahan anak-anak sahabat-sahabat semua Allah jadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang topik sholawatin anak saja. Sholawatin anak saja. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan mulai sebuah cerita ya, sebuah cerita kotanya para wali. Jadi kalau kita lihat ada satu kota di dunia ini yang dinamakan dengan kotanya para wali. Apakah itu? Yaitu kota Yaman ya, kota Yaman atau negara Yaman. Jadi di Yaman itu menurut informasi dari sahabat-sahabat saya atau bahkan dari kawan-kawan yang kuliah di Yaman itu, mereka di sana itu rata-rata bahkan banyak di antara mereka itu anak-anaknya menjadi wali, menjadi ulama, menjadi orang yang pakar di bidang agama. Bahkan mereka itu menjadi anak-anak yang masyhur di dunia ini. Di antaranya ada Habib Umar bin Habib ya, Habib Umar bin Habib, ada Habib Asyatiri, bahkan Habib yang lain. Bahkan kalau kita lihat Habib di negara kita ya, terutama Habib Nobel ya, Habib Jindan, Habib Rizik, semua Habib rata-rata berasal dari Yaman. Karena apa? Karena Yaman merupakan salah satu kota yang sangat mulia. Jadi kalau kita lihat di Yaman itu ada tradisi orang-orang tua mereka ya, orang-orang tua mereka, kakak mereka itu apa yang mereka amalkan ya. Jadi menurut informasi itu mereka selalu memperbanyak membaca sholawat, bahkan ribuan ya. Apa artinya? Ketika mereka punya anak, ketika dalam kandungan mereka sudah memperbanyak sholawat, ketika mereka menyusui mereka memperbanyak sholawat, ketika mereka mencuci pakaian, menyapu rumah, menyiapkan makanan, mereka memperbanyak sholawat. Jadi wajar ya, wajar anak-anak mereka menjadi wali. Bahkan Yaman itu dinamai dengan kota 1000 wali. Karena apa? Karena keberkahan, keutamaan sholawat. Satu cerita. Cerita kedua ini saya ambil dari cerita guru saya ya. Guru saya ini kebetulan beliau waktu kecil ya. Waktu kecil beliau ini orang tuanya selalu mendawamkan, mengistiqomahkan membaca sholawat. Bahkan kata beliau itu, waktu beliau kecil itu orang tuanya selalu mengelus-elus kepala beliau. Dielus-elus kepala beliau, apa kata orang tuanya? Nak, nanti kamu akan suatu saat menjadi orang besar. Bahkan kamu akan nanti mempunyai pesantren. Bahkan kamu nanti akan menjadi pengusaha. Bahkan kamu nanti akan pergi bolak-balik ya ke Mekah, Madinah. Bahkan nanti nak, Mekah, Madinah itu seperti kamu pulang ke rumah. Artinya apa? Beliau selalu pulang balik ke Mekah karena seringnya apa yang dari sahabat-sahabat sekalian, guru saya ini ya, ketika dia sudah besar, dia menjadi salah satu ustadz yang kondang di negara kita ya, ustadz kondang. Yang kedua, beliau itu juga punya terapel haji umroh, maka beliau itu sering ya, sama seperti doa orang tuanya tadi ya, maka dia pulang ke Mekah itu seperti pulang ke rumah, sebentar-sebentar ke kota Makkah, kota Madinah. Bahkan dia berkawan dengan imam-imam Masjidil Haram, luar biasa ya, berkawan dengan imam-imam Masjidil Haram. Bahkan beliau ini punya pesantren, bahkan punya rumah tahfidz, ribuan rumah tahfidz. Karena apa? Karena keberkahan, keutamaan sholawat yang disampaikan oleh ibunya. Itu kisah orang tua guru saya. Kisah saya sendiri, saya pribadi, saya termasuk anak yang disolawatin saja ya. Saya termasuk anak yang sholawat saja dengan izin Allah ini ya. Saya bercerita, orang tua saya itu waktu saya kecil itu selalu bersalawat, mendawamkan salawat, bahkan memperbanyak salawat, bahkan ribuan per hari ya, ribuan per hari. Jadi waktu kami kecil itu orang tua saya itu ada amalan andalannya, di antaranya salawat. Jadi orang tua saya waktu kami kecil itu ketika dia masak itu dia baca salawat, mau masak dia baca salawat, cuci pakaian dia baca salawat.
Apalagi ketika kami bertani, kami di kampung dulu bertani ya. Sebelum orang tua saya beralih profesi ya, dari petani menjadi apa? Dari pengusaha ya, pengusaha kampung lah namanya ya. Nah, jadi orang tua membaca sholawat itu kan, menanam tani baca sholawat, menghasilkan tani baca sholawat, bahkan menanam tumbuh-tumbuhan baca sholawat. Jadi saya ini termasuk produk hasil sholawatin saja. Bahkan adik-adik saya semua begitu juga semuanya. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami kerjakan sehari-hari biasanya karena hasil dari sholawatin orang tua saya. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan mulai tentang topik sholawatin saja agar pertama anak menjadi soleh dan soleha. Insya Allah nanti kalau sahabat-sahabat mengamalkan ini, mengistiqomahkan ini nanti, maka insya Allah anak-anak sahabat-sahabat semua itu akan menjadi soleh dan soleha ya di bidangnya masing-masing. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau mungkin dari sahabat-sahabat ingin mungkin punya anak ya, ada anak 1, 2, 3, 4, silahkan nanti sholawatinnya. Kalau bisa nanti ketika salam beliau dicium tangan, sholawatin, pegang kepalanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina, dan doakan nanti. Jadi kalau bisa anak kita itu didoakan. Mau jadi apa mereka? Misalnya anak kita ada 4, doakan aja. Sholawatin dia dan dimimpikan dari apa dia. Karena apa? Karena kalau kita lihat nanti akan menghasilkan sholawatnya, Misalnya ini tanpa ini menceritakan ini ya. Misalnya sahabat-sahabat semua mungkin kepengen sahabat-sahabat saya pengen jadi polisi, sholawatin aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Mudah-mudahan nanti Allah anak saya menjadi polisi yang soleh. Bahkan cuma polisi nanti, bahkan Kapolres. Saya sampaikan jangan tanggung-tanggung berdoa ya, jangan cuma polisi, Kapolres lah atau Kapolda bahkan sama sekali. Nanti suatu saat akan berubah. Itu kalau misalnya anak-anak jadi polisi atau jadi ulama ya. Maka nanti pegangan anak nanti, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah anak saya menjadi ulama berkelas nasional atau berkelas dunia. Tidak apa-apa, doa dengan sholawat, gabungan doa dengan sholawat. Pegang kepalanya, sehari-hari baca sholawat ya, sambil baca sholawat, sambil nanti mencuci pakaian baca sholawat, sambil baca sholawat. Itu kalau misalnya jadi ulama. Bagaimana kalau jadi pengusaha? Sama ya, pegang kepalanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Nanti perbanyak membaca sholawat nanti ya, sehari-hari sebagai orang tua, sebagai ibu. Maka saya katakan ibu ini sangat menentukan di sini. Karena apa? Karena ibu itu sehari-hari dengan anak-anak pegang kepalanya. Allah, mudah-mudahan nanti Allah anak saya jadi pengusaha berskala nasional. Nggak apa-apa ya. Sholawatin dia baca, sholawatin pegang kepalanya ya. Itu kan kalau misalnya dia selamat pegang kepala sholawatin ya. Kalau mungkin nanti dia pergi sekolah pegang kepalanya sholawatin. Sehari-hari bacalah sholawat, perbanyaklah sholawat ya. Itu kalau mau jadi misalnya jadi pengusaha. Bagaimana kalau misalnya yang lain-lain seperti profesor, sholawatin saja ya, sholawatin aja. Saya ada ya, di kantong saya ada seorang dokter itu berkah juga hasil sholawat, bahkan profesor berkah hasil sholawat. Karena apa? Karena orang tua mereka itu mengistiqomahkan, mendawamkan sholawat kepada mereka. Nanti ya, suatu saat nanti insya Allah nanti kalau sahabat-sahabat mengamalkan ini, maka akan lahir nanti ya. Misalnya dari ibu Syah akan lahir nanti Kapolda Sumbar, ibu B akan lahir nanti misalnya pengusaha Sumatera Utara, ibu C nanti pengusaha gubernur DKI ya. Ibu D nanti akan lahir nanti Presiden RI tahun 2025. Karena apa? Karena keberkahan sholawat. Bahkan nanti ibu C nanti akan lahirnya apa itu? Ketua Bank Dunia. Karena keberkahan sholawat. Makanya sahabat-sahabat sekalian, sholawat bukan cuma apa ya? Bukan cuma syafaat di hari kiamat, tapi juga syafaat di dunia. Yaitu pertolongan di dunia. Bagi yang membacanya nanti mendapat pahala, yang kedua akan mendapat keajaiban-keajaiban. Saya sahabat-sahabat sekalian, saya sampaikan anak saya itu ada 4 sekarang, alhamdulillah. Allah ber-4. Ini saya sholawatin ya. Anak saya yang pertama itu namanya Naziro. Nah, beliau di situ berbaring itu kan. Saya sholawatin di kepalanya itu ya. Saya doakan mudah-mudahan nanti dia apa? Dia menjadi menteri agama. Dan dia nanti menjadi apa nanti? Menjadi apa? Menjadi kuliah nanti di Amerika. Nggak apa-apa ya. Dari kecil sudah saya sholawatin itu ya. Saya doakan dia nanti mudah-mudahan dia menjadi apa? Menteri agama dan nanti kuliahnya di Amerika. Ini anak pertama. Perempuan, nggak apa-apa ya. Anak kedua saya itu namanya Nabilah Benazir. Itu dari kecil saya sholawatin ya. Nah, saya impikan nanti dia jadi apa? Saya mengambil namanya dari Benazir Bhutto ya, apa namanya presiden Pakistan dulu ya. Saya berdoa supaya jadi presiden. Saya sholawatin kepalanya itu ya. Itu anak kedua. Anak ketiga itu saya doakan itu supaya apa dia? Supaya jadi hafiz dunia ya. Saya doakan nanti dia kuliah di mana? Kuliah di Ummul Qura.
Ummul Qura Makkah, pegang ke selalu salawatin. Anak kedua saya itu selalu salawatin itu supaya dia kuliah di mana, di Turki ya, kampung Erdogan ya, supaya jadi hebat nanti itu kan. Anak ketiga, anak keempat laki-laki ya, saya doakan dia jadi ulama ya, jadi dai, jadi penceramah, bahkan nanti mengikuti jalannya UAS ini kan, Ustadz Abdul Somad nanti kan, saya doakan nanti dia kuliah sampai S3 di Mesir, bahkan nanti suatu saat dia menjadi penceramah dai di antar negara. Karena apa? Karena keberkahan sholat. Mungkinkah Ustadz? Besar kali Ustadz, payah tak mungkin. Nah, jangan menggunakan akal logika kepada Allah, jangan menggunakan akal logika kepada salawat Nabi. Karena apa? Karena ada keberkahan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat pemimpin-pemimpin negara kita, baik ibu bupati, wali kota, bahkan presiden, bahkan nanti pengusaha, bahkan nanti profesor, dokter, itu karena apa? Karena keberkahan orang tuanya ya, diantaranya mensolawati orang tuanya. Saya ketemukan itu ya, ada satu presiden itu berkah solawat orang, berkah solat. Makanya sahabat-sahabat sekalian, dipraktekkan ya, buat ke anak-anak kita. Jangan pandang diri Anda ya, saya Ustadz miskin, saya Ustadz rumah aja belum ada, saya Ustadz rumah kredit, saya Ustadz penghasilan tidak ada. Jangan pandanglah kekuasaan Allah, pandanglah kekayaan Allah, pandanglah rahman-rahmannya Allah, pandanglah kasih sayang Allah kepada kita. Ya, tata cara itu ya, dipegang kepalanya selawatin. Bagaimana nanti kalau misalnya belum punya anak, pegang perutnya ya. Yang belum punya anak, saya sahabat-sahabat semua yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pegang anak, pegang perutnya selawatin. Allahumma sholli ala sayyidina. Nanti dipegang perutnya selawatin. Kalau sama suami istri ya, pegang perutnya selawatin sesekali ya. Jangan dipegang terus, nanti payah bekerja kan, sesekali. Nanti sudah itu, nanti yang Anda kerjakan, yang sahabat-sahabat kerjakan itu memperbanyak sholawat ya, di luar itu ya. Padahal sholawat saran saya kalau bisa 4.000 atau minimal 1.000 ya, minimal 1.000, kalau bisa 4.000, dihitung ya, hitung, baca Allahumma sholli ala sayyidina sambil masak, sambil berjalan, sambil nanti beraktivitas. Kalaupun halangan nggak apa-apa, baca sholawat kan nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tidak harus berwudu ya, kalau berwudu akan lebih baik. Nanti kalau di rumah pakai yang ini, baca sholawat yang ini. Kalau sambil jalan-jalan pakai yang ini, tasbih digital nanti. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, nanti anak-anak kita akan lahir ya. Misalnya dari anak saya yang lahir menteri agama, misalnya dari anak ibu yang ini lahir nanti presiden, dari ibu ini nanti akan lahir Kapolda, dari ibu yang ini nanti akan lahir nanti Kapolres, dari sini nanti akan lahir pengusaha berskala nasional, seperti Sandiaga Uno misalnya kan. Dari sini nanti akan lahir nanti ilmuwan ya, profesor di bidang pesawat terbang. Dari sini akan lahir nanti pakar ekonomi, dari sini akan lahir pakar keuangan. Kenapa? Karena keberkahan selawat. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, yuk kita baca selawat untuk anak-anak kita, untuk kehidupan kita nanti, supaya hebat nanti, dan mudah-mudahan nanti Allah berikan keajaiban kepada kita semua, dan mudah-mudahan nanti Allah berikan hidayah kepada sahabat-sahabat semua untuk istiqomah dalam mengamalkan ini. Usahakan diamalkan ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada sahabat-sahabat semua. Oke, antara sahabat-sahabat, jika antara sahabat-sahabat punya kisah tentang sholawat atau kehidupan sholawat, yuk ya, kirim ke nomor yang sebelumnya, atau boleh juga dibuat di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.